Kontinu. Allah menciptakan alam raya dengan tidak sia-sia. Yakni pasti ada tujuan dari penciptaannya bagi kehidupan manusia. Seperti disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi pergantian antara siang malam itu salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada pagi hari ini tiba-tiba hujan, itu juga salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleran. Pengertiannya, ketika agama menjadi persoalan keyakinan yang sangat fundamental, persoalan keyakinan sangat mendasar, masalah toleransi dan pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting bagi keselarasan dan keharmonisan kehidupan beragama. Apalagi hidup di tengah negara yang sejak awal telah lahir sebagai bangsa yang syarat dengan kemajemukan budaya dan warna teologi sebagai penyelaras hubungan umat dengan Tuhannya. Memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleransi. Jadi sikap toleransi atau sikap tenggang rasa. Nah, itu supaya kita kan kebanyakan di Indonesia kan menganut berbagai macam keyakinan, berbagai macam suku, bangsa. Nah, biar tidak untuk itu saling tenggang rasa, saling menghormati, agar tidak terjadi konflik-konflik. Kan sebenarnya banyak untuk konflik-konflik antar umat beragama, antar suku. Nah, itu harus disikapi dengan harus memiliki sikap toleransi atau sikap tenggang rasa. Sampai di sini bisa dimengerti? Halo. Bisa, Pak. Tuh. Ada yang ditanyakan? Mau bertanya. Gesti, Pak, mau bertanya. Ya. Ya, Gesti. Yang dimaksud negara majemuk itu gimana, Pak? Negara majemuk itu negara yang beraneka ragam budaya, suku, nah sehingga membentuk satu kesatuan. Nah, seperti Indonesia kan banyak beberapa suku, beberapa budaya dan juga beberapa agama. Bisa diterima, Gesti? Bisa, Pak. Nah, iya, Pak. Terima kasih. ya. Selanjutnya, berarti kan
Bab 1 sudah selesai berarti. Jadi di dalam bab apa ini ilmu kalam, kesimpulannya adalah ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan agama dengan bukti-bukti yang yakin atau ilmu yang membahas soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Yang kedua, ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengkokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Dengan dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio atau pemikiran. Rasio itu pemikiran-pemikiran yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional, kebenaran secara pikiran manusia akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, sejarah munculnya ilmu kalam adalah ketika Rasulullah meninggal dunia dan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, di mana antara golongan yang satu dengan yang lain saling mengkafirkan dan saling menggolongkan yang paling benar, terutama setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin yang diakhiri dengan peristiwa Tahkim. Sampai di sini masih bisa dimengerti? Di pembahasan ilmu kalam ini udah selesai. Jadi kan bab 1 udah selesai nih. Ada tugas apa enggak? Kasih tugas apa enggak ini? Apa lanjut ke bab selanjutnya? Lanjut aja, Pak. Nah, untuk selanjutnya kan materinya memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokoh ilmu kalam. Jadi selanjutnya apa saja aliran-aliran yang tentang pembahasan ilmu kalam atau aliran-aliran yang terbentuk atau aliran yang terbentuk atas dasar perbedaan dasar-dasar ilmu kalam. Selanjutnya Suaranya kurang dengar, Pak. apa? Suaranya nggak kena. Saja. Nah, ini sinyal berarti kayaknya. Selanjutnya, memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Oh, Ya, siapa suaranya? Iya, ada apa? Siapa ini? Pak Muhsin hadir loh, Pak. Iya, Musin. Sebentar, tak Musin di sini. Nah, memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Dalam pembahasan kali ini, ada 7 aliran-aliran ilmu kalam.
ada 7 aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama ada di antaranya aliran-aliran keyakinan, yakni aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Syiah, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di salah satu hadis Rasulullah SAW kan menyebutkan bahwasannya pada akhir zaman nanti umat Islam itu akan terbagi menjadi 73 firqah. Nah, 73 firqah ini aliran-aliran. Nah, di antaranya, ini yang sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama aliran Murji'ah, aliran Syiah, aliran Khawarij, aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk yang pertama, ya ini udah disalin tuh. Aliran Khawarij. Nah, apa itu aliran Khawarij? Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Nah, aliran selanjutnya, aliran Khawarij aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Jadi, aliran Khawarij ini terbentuk dari orang-orang yang sebelumnya itu pasukan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, karena mereka tidak setuju atau tidak sependapat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, yakni keputusan pada perang Siffin. Nah, pada perang Siffin perang antara Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah. Nah, di situ terjadi perundingan-perundingan. Nah, terjadi perundingan-perundingan. Nah, pada saat itu Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk melakukan perundingan secara musyawarah atau tahkim. Nah, karena hal tersebut banyak sebelumnya pengikut Ali bin Abi Thalib tidak setuju. Nah, untuk itu tidak setuju dengan perundingan secara damai. Nah, maka dari itu orang-orang tersebut menyatakan keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib atau membentuk kelompok-kelompok sendiri. Nah, ini kelompok tersebut disebut dengan kelompok Khawarij. Kecepatan nggak ngomongnya? Apa masih bisa dimengerti? Insya Allah bisa, Pak. Sini. Selanjutnya, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ya. Terus dasar ajaran Khawarij. Aliran tersebut karena tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib, mereka membuat hukum dan dasar ajaran mereka, yakni diantaranya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Muhsin dibaca.
Halo, Muhsin. Halo Pak. Coba dibaca ini. Halo Pak. Mana? Muhsin Mana coba Pak? dilihat di layar toh. Aliran ilmu kalam Pak. Ini loh. Mana lo Wamai Pak? dasar ajaran aliran Khawarij. Nggak kedelok lo Pak. Iya toh. Langit turu. Coba ada yang bisa membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, dia belum pindah, Pak. Masih aliran-aliran ilmu Loh, kalam. Keluar loh, Pak. masa orang muncul bentar. Ya, Belum, SP. Pak. Udah dasar ajaran. Belum, masih aliran-aliran. Loh, masa iya toh? Ada yang muncul? Coba Yang pindah, Pak. coba dibacakan. Coba dibacakan. Ingin lo Pak, ingin. Aliran Muridiyah tuh udah dibacakan. Nah, coba dibacakan. Udah ada tulisannya loh, Pak. Ada tak? Baca Pak, apanya yang dibaca? Nggak nongol. Bentar, Ayo. masuk nongol toh. Ya udah tak bacakan. Tak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya Apa lagu Pak? barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sampai sebelum tempat dituju, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah adalah Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dasar hijrah maksud mereka, dasar mereka untuk keluar dari aliran Ali bin Abi Thalib adalah berdasarkan surat Quran surat An-Nisa ayat ini. Nah, selanjutnya kaum Khawarij menyebut kelompoknya sebagai syurah atau berasal dari kata yasuri, menjual, yakni menjual diri untuk memperoleh ridho Allah. Oh, jadi seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 207, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi pada dasarnya, selain itu, mereka juga disebut Haruriyah yang merujuk pada kata Harurah, yang artinya sebuah tempat di pinggiran sungai Furat dekat kota Rikoh. Di tempat ini mereka memisahkan diri dari barisan pasukan Ali bin Abi Thalib saat pulang dari perang Siffin. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok muhakimah, sebagai kelompok dengan prinsip dasar la hukma illa lillah. Nah, jadi pada dasarnya terjadi perbedaan atau terjadi perbedaan pendapat karena mereka tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Nah, karena pada dasarnya mereka itu mengartikan seperti contoh pada surat An-Nisa. Nah, mereka mengartikan
Al-Quran ini secara tekstual saja, tidak memperhatikan apa namanya secara tafsir dan lain sebagainya, sehingga untuk pentingnya untuk mempelajari ilmu Al-Quran tidak hanya dengan membaca apa secara tekstual saja atau secara yang tersirat dalam secara apa ini namanya secara mentah-mentah. Nah, perlu banyak kajian-kajian yang lainnya, kajian ilmu yang lainnya. Sampai di sini bisa dimengerti adik-adik? Bisa, Pak. Nah, karena kalau begitu yang karena keterbatasan waktu untuk doktrin-doktrin ajaran Khawarij kita bahas minggu depan. Nah, untuk itu tak absen dulu sebentar. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Aku adik ada iya. Fasyatu dan iroti anjungkaka saja aku Kan Rizky. Sampai di sini pertemuan pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelas 11 mata pelajaran apa ini? Bahasa Arab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat ya, Pak. Untuk mata pelajaran bahasa Arab dikarenakan Bahasa Arab libur. bentar. Dikarenakan Ibu Kong ada acara keluarga, jadi untuk mata pelajaran bahasa Arab libur hari ini. Tapi tetap menunggu Bahasa Arab itu nanti setelah bahasa Arab berarti kan
mata pelajaran kitab. Mau kurman anak toh, Mbah. Nah, jadi tetap harus siap-siap untuk mata pelajaran kitab. Ya, Pak. Nah, sudah tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.